Shalom sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, kembali dalam renungan di setiap hari Kamis dengan tema kualitas anak terang. Sahabat Kristus, mari sebelumnya kita membaca Alkitab kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang pertama hingga yang ke-7. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Sahabat Kristus, ada sesuatu yang menarik kalau kita belajar dari jemaat Efesus. Jemaat inilah yang mengajarkan kepada kita akan pentingnya peranan Roh Kudus dan pengurapan roh dalam kehidupan keluarga maupun gereja. Kalau kita membaca bacaan yang telah kita baca, maka ada satu peristiwa yang sangat penting yang dicatat oleh Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul. yakni saat Rasul Paulus bertanya kepada jemaat di Efesus, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Dan mereka menjawab, "Belum, bahkan mereka belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu Rasul Paulus menjelaskan bagaimana Roh Kudus itu bisa diterima dengan cara orang percaya dan dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Sahabat Kristus, memang penerimaan atau pengurapan Roh Kudus tidak boleh menjadi ajaran yang seolah-olah terpisah dengan baptisan Yesus. Jadi pengurapan roh dan baptisan dalam nama Tuhan Yesus itu seharusnya satu paket. Karena itu jangan mengatakan baptisan air itu tidak cukup, harus dibaptis lagi dengan roh. Sebab konteks bacaan kita tersebut tidak mempertentangkan baptisan air dalam nama Tuhan Yesus itu dengan baptisan roh. Yang dibicarakan di sini adalah antara baptisan Yohanes dengan baptisan Yesus. Baptisan Yohanes tidak cukup sebab baptisan Yohanes adalah baptisan proselit, baptisan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi sebagai tanda pertobatan atau bergabungnya bangsa lain menjadi bangsa Yahudi. Karena itu Rasul Paulus berkata, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, saat orang-orang Efesus mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sejak saat itulah Roh Kudus turun dan mengurapi mereka. Kejadian itu dicatat sebagai peristiwa iman yang membuat Efesus menjadi jemaat yang bertumbuh dalam iman dan kasih yang luar biasa. Kalau kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, maka kita bisa melihat bahwa mereka menjadi jemaat yang kokoh dengan memiliki pengertian yang benar akan kasih karunia Yesus Kristus. Mereka juga memiliki kesadaran untuk bersatu sebagai tubuh Kristus dalam pelbagai karunia rohani. Mereka juga hidup sebagai manusia baru. Mereka memiliki kerinduan yang aktif untuk bersaksi sebagai anak-anak terang. Dan mereka memiliki kasih yang kuat sebagai dasar hidup suami, istri, dan keluarga. Mereka juga memiliki keterampilan untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Wow, dari sini kita belajar bahwa 6 kualitas hidup rohani yang dimiliki oleh jemaat Efesus itu terjadi karena peran pekerjaan Roh Kudus. Alangkah sulit dan mustahilnya kita bisa mencapai 6 kualitas rohani seperti itu
jika bukan karena pertolongan Roh Kudus. Karena itu marilah kita berdoa, meminta, dan berupaya agar kita juga bisa seperti jemaat Efesus yang dengan rendah hati meminta pengurapan Roh Kudus, untuk kemudian siap mempraktekkan iman yang bersanding dengan karunia Roh dalam kehidupan ibadah maupun keluarga. Hidup sebagai manusia baru yang bersinar cermelang sebagai anak-anak terang. Amin.